إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام محمد التميمي رحمه تعالى والدليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. Qala al-Imam berkata al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, dalil tentang isti'adzah adalah firman Allah taala, "Qul a'udzu birabbil falaq." Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang menguasai waktu subuh. Wa qul a'udzu birabbin nas. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah hai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang menguasai manusia. Man isti'adah? Apa itu isti'adah? Qala al-Imam Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-isti'adatu talabul i'adati wal i'adatul himayah min makruhin wal i'adatu al-himayatu min makruhin fal musta'idu muhtamin biman ista'ada bihi wa muktasim bihi wal isti'adatu anwa'un. Isti'adah artinya apa, kawan? Meminta atau mencari perlindungan. Berarti meminta perlindungan dari sesuatu yang tidak disukai. Maka orang yang meminta isti'adzah, orang yang meminta perlindungan adalah orang yang butuh dan berpegang teguh kepada sesuatu yang dia mintai perlindungan itu. Isti'adzah itu, kata Imam Al-Utsaimin, ada beberapa macam yang perlu ditegaskan. Al-awwalu, pertama, al-isti'adatu billahi ta'ala wa hiya al-mutadammanatu li kamalil iftiqar ilaihi wal i'tisam bihi wa i'tiqadu kifayatihi wa tamamu himayatihi min kulli syai'in hadir au mustaqbal saghirun au kabirun basyarun au ghairu basyarin. Maka isti'adzah yang pertama adalah permohonan perlindungan kepada Allah yang Maha Tinggi. Apa yang demikian itu? Yakni sesuatu yang mencakup kesempurnaan sikap merendahkan diri, merasa butuh kepada Allah, dan berpegang erat-erat dengan Allah Ta'ala, karena memang Allah lah zat satu-satunya tempat bergantung, dan berkeyakinan bahwa Allah lah zat yang mencukupi dirinya, dan meyakini dialah Allah zat yang sempurna perlindungannya. Dia minta itu kepada Allah saja dari segala sesuatu yang terjadi saat ini ataupun yang akan datang, dari segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, kalangan manusia maupun selain manusia. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk pertama ini adalah bentuk perlindungan kepada Allah secara sempurna, merasa butuh kepadanya, bergantung hanya kepadanya, yakin Allah yang bisa mencukupinya dan sempurna perlindungannya kepadanya dari segala sesuatu. Dialah Allah. Ini enggak boleh dipalingkan kepada siapapun. Ini hanya boleh ditujukan kepada
Allah. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah hai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejelekan apa yang telah Ia ciptakan. Artinya dari kejelekan makhluk ciptaannya Allah. Jadi ayat ini menjelaskan, bila kita ingin berlindung dari segala makhluk yang ada, berlindunglah kepada siapa? Rabbul Falaq, Rabb yang menguasai dan menciptakan waktu subuh. Ila akhir surah, sampai akhir surat ini. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas. Katakan hai Muhammad, a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabb yang menguasai manusia, yakni yang menciptakannya, yang memeliharanya, memberinya rezeki dan mematikannya. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan yang patut diibadahi oleh manusia. Dari apa ya ikhwan? Dari min syarril waswasil khannas, dari kejelekan bisikan-bisikan setan yang bersembunyi. Khannas ini setan yang selalu bersembunyi. Nabi berkata dalam riwayat Muslim, inna syaitana yajri bibni adam bimajrad dam. Sesungguhnya setan mengalir dalam tubuh anak Adam pada aliran darahnya. Atau kama qala alaihi salatu wasallam, yakni bersembunyi. Ila akhir surah, sampai akhir surah ini. Ini menunjukkan tegas yang bisa melindungi manusia dari apapun cuma Allah. Berarti seorang muslim harus meyakini al-isti'adatu billahi ta'ala min kulli syai'in amrun wajib. Berlindung hanya kepada Allah Ta'ala dari segala macam apapun itu, hukumnya bagi seorang muslim wajib. Faman ista'adata bi ghairillah faqad asraka. Siapa saja yang berlindung kepada selain Allah, dia syirik. Karenanya asani, poin yang kedua kata Al-Imam Al-Utsaimin, al-isti'adatu bi sifatin min sifatihi. Berlindung dengan Allah dengan menggunakan sifatnya. Seperti misalnya kakalamihi, berlindung dengan sifat Allah, yaitu kalamnya Allah. Allah itu berkata atau Allah itu berbicara. Wa 'azamati, atau juga berlindung dengan keagungannya. Wa izzatihi, kemuliaannya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu. Wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalilnya adalah Nabi mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rawahu Imam Muslim. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan apa-apa yang telah Ia ciptakan. Berarti apa? Dari kejelekan semua makhluk. Dan dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menganjurkan bila kita melewati padang yang luas atau menyeberangi lautan, tempat yang terasa aneh bagi kita, kita mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bukan apa? Kebiasaan orang Kalimantan kalau mau masuk hutan permisi datu, itu syirik. Itu syirik. Boleh? Berlindung dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hafadtum ya ikhwan? Sudah hafal insyaallah ya? Baik. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bi'azamatika an ukhtala min takhti. Nabi membaca doa, aku berlindung dengan keagunganmu. Keagungannya siapa sini?
an uqtala min tahti, untuk dibinasakan dari arah bawahku. Ini maksudnya para ulama menyebutkan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari fitnah farji. Fitnahnya apa? Kehormatan farji seseorang. Sebagian ulama mengatakan berlindung dari fitnah seperti ditenggelamkannya kaum-kaum yang di masa dahulu ke dalam bumi, ketika mereka itu melanggar atau bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Qarun dan semisalnya ditenggelamkan ke bumi. Kaumnya Nabi siapa? Saleh atau Lut ditenggelamkan ke dalam bumi. Nah, katanya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam a'udzu biridhaka min sakhatik. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, Nabi berkata, a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keredaan engkau dari kemurkaan engkau. Redha itu sifatnya Allah. Murka juga sifatnya Allah. Allah bisa redha dan Allah bisa murka. Nah, kita berlindung dengan keridhaan Allah dari murkanya Allah. Misalnya kita ucapkan di malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, apa yang antum baca? Allahumma inni as'aluka. Hai ikhwan, apa yang antum baca di malam-malam terakhir bulan Ramadan? Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma inni a'udzubika, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik. Nabi ulang-ulang kalimat itu. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik, diulang-ulang. Nah, ini boleh berlindung dengan menggunakan sifat Allah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam hina nazala qauluhu ta'ala. Dan Nabi mengucapkan doa ketika turun firman Allah Azza wa Jalla, "Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adaban min fawqikum." Katakanlah wahai Muhammad, huwa dialah Allah Al-Qadir yang Maha berkuasa. Ala atas ayyab'atsa 'alaikum, untuk membangkitkan atau mengutuskan alaikum atas kalian adaban, sebuah siksa min fauqikum, dari atas kalian. Dia zat yang Maha berkuasa untuk mendatangkan sebuah siksa bagi kalian dan datangnya dari atas kalian. Faqala, maka kemudian Nabi mengucapkan a'udzu biwajhik. A'udzu biwajhik. Ya Allah, aku berlindung dengan wajahmu. Ya, ini berlindung dengan menggunakan wajah Allah. Allah punya wajah, tapi wajahnya Allah tidak sama dengan wajah siapa? Makhluknya. Ini istiadah yang kedua. Istiadah yang pertama bagaimana, Ikhwan? Perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah secara sempurna, merasa butuh dengannya. Perlindungan yang kedua, memohon perlindungan dengan menggunakan apa? Sifatnya Allah Azza wa Jalla. Nah, yang ketiga, al-isti'adzatu bil amwati aw bil ahya'i ghairul hadirin al-qadirin al-'audi fa hadha syirkun. Meminta perlindungan dengan orang yang sudah mati atau orang hidup tapi tidak ada di hadapannya, atau orang hidup yang tidak sanggup untuk membantunya, melindunginya. Maka perlindungan seperti ini dalam Islam dihukumi apa? Syirik. Minhu qaulu ta'ala, di antara bentuknya disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Jin ayat yang ke-6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Wa annahu, dan bahwasannya, karena ada rijalun minal insi, beberapa lelaki dari kalangan manusia, ya'uduna, mereka meminta perlindungan, birijalin, dengan beberapa kalangan lelaki, minal, dari kalangan, fazaduhum rahaqa. Allah tambahkan bagi mereka apa ya, kawan? Kebinasaan atau dosa.
Jadi rohaqah di sini bisa bermakna kata para ulama yakni dosa-dosa dan itu membinasakan. Itu syirik maksudnya. Berlindung dengan jin itu nggak ada manfaatnya. Jin sendiri butuh perlindungan. Dan kalau tuh jin itu ada, dia ada yang kita yakini bahwa jin itu ada, tapi kita nggak bisa melihat jin. Ibnu Abbas mengatakan man za'ama anna wara'al jan ay fi surin haqiqin faqad kadzdzaba. Siapa yang berkata dirinya mengaku-ngaku melihat jin dalam rupa yang asli, dia dusta. Karena jin nggak bisa dilihat dalam rupa yang asli karena dia ghaib. Tidak ada yang bisa mengetahui kunci yang ghaib di langit maupun di bumi kecuali siapa ya kawan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi berlindung dengan jin ifrit haram hukumnya. Syirik. Tapi di zaman kita malah diperjualbelikan perlindungan dengan apa? Jin. Tergantung maharnya. Mulai dari 500.000 mungkin 1 juta, 5 juta sampai 5 miliar untuk memperlindungi seseorang. Allahul musta'an. Akhirnya saya pernah bertemu dengan seorang pedagang petambak ikan. Saya bertanya kepada mereka, tambaknya siapa yang menjaga? Alhamdulillah Ustaz, sudah ada petugas yang menjaga. Mana? Saya nggak lihat satupun di antara mereka. Oh, nggak kelihatan Ustaz. Jadi siapa yang dimaksud ini kan gitu? Lalu saya tanya, siapa yang Anda maksud? Saya beli dari Mbah Fulan 100 jin untuk menjaga ini. Allahumma, ini musyrik kalau begini. Mau ditunggu jin berapapun, kalau malingnya nyolong ya nyolong juga. Kalau malingnya itu dia memancing ikan itu dengan kalau bilang ini nggak boleh. Intinya meminta perlindungan dengan bangsa jin ini hukumnya haram. Manusia itu lebih mulia daripada apa? Jin. Fahimtum ya kawan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dari segi bentuknya aja manusia lebih baik dibandingkan jin. Jin itu Nabi menyebutkan ada tanduknya, ada ekornya. Coba antum bayangkan kalau manusia berjalan punya ekor, gimana ya, kawan? Atau manusia punya tanduk, sempurna enggak itu? Baik atau enggak manusia punya tanduk? Ya tidak. Tidak baik, karena yang punya tanduk itu binatang. Punya ekor itu apa? Binatang. Nah, jin seperti itu, dia punya tanduk, dia punya ekor. Kok manusia minta perlindungan dengan jin? Enggak manfaat. Ini enggak boleh. Ar-rabi' yang keempat, al-isti'adatu bima yumkinul 'aud. Bima yumkinul 'aud bihi minal makhluqina minal bashari awil amakina aw ghairiha fa hada jaiz. Meminta perlindungan dengan sesuatu yang memungkinkan memberi perlindungan dari kalangan makhluk yang mampu melindungi, misalnya dari kalangan manusia, atau berlindung dengan tempat-tempat yang memang bisa digunakan untuk berlindung. Untuk bikin bunker begitu, berlindung dari hujan panah, boleh nggak? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi pada hakikatnya yang akan menjadikan dia terlindungi siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kadar ikhwati rahimah. Nah, bentuk perlindungan yang seperti ini boleh. Wa dalilu qaulu sallallahu alaihi wasallam fi dzikril fitan. Dalilnya adalah ucapan Nabi ketika menyebutkan tentang sebuah fitnah. Iqra ya akhi, baca. Ayo baca, Bang. Baca man tasyarrafa. Man tasyarrafa laha tastasrifu wa man wajada malja'a aw ma'adan falya'ud bi. Fal ya'ud bi. Fal ya'ud bi. Baik, terjemahkan. Barang siapa mencari-carinya, ia akan terjerat olehnya, dan barang siapa mendapat tempat untuk berlindung atau berteduh, maka hendaklah ia berlindung dengan. Lihat, Nabi mengatakan dan mengingat tentang fitnah. Ikhwan ingat. Nabi pernah berkata, satakunu fitnatun. Akan terjadi fitnah. Satakunu fitnah. Nabi ulang, satakunu fitnah. Akan terjadi fitnah. Nah, ketika fitnah itu terjadi atau ketika fitnah itu belum ada dijumpai, Nabi ingatkan man tasarrafa laha tastasrifu. Siapa yang mencari-cari fitnah, dia akan dapat fitnah itu. Kita enggak boleh nantang-nantang mencari apa? Fitnah, enggak boleh.
Apapun itu ya alhamdulillah, ingat fitnahnya kaum muslimin itu apa? Harta. Nabi berkata, likulli ummatin fitnatun wa fitnatu hadhil ummah al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya. Dan fitnah yang menimpa umat ini adalah harta. Jangan pernah antum doa, ya Allah, saya tahu setiap orang ada ujiannya, tolong uji aku kalau engkau mau uji dengan harta. Jangan. Karena ada orang berkata begitu, ya Allah, uji aku dengan kekayaan. Gak akan kuat ya kawan. Karena Nabi sudah ingatkan, wa fitnatu hadhil ummah al-mal. Fitnahnya umat ini adalah apa? Harta. Jangan pernah minta diuji dengan harta. Karena Nabi kita mengingatkan, yang paling dikhawatirkan oleh Nabi menimpa umat ini, ma akhwafu alaikumul faqra, bukan kefakiran yang kukhawatirkan menimpa kalian. Akhwafu alaikum idza futihat abwabud dunya, yang kukhawatirkan menimpa kalian kalau pintu-pintu kekayaan dunia dibukakan buat kalian. Ini Nabi khawatir. Artinya Nabi tahu kaum muslimin itu kalau diuji dengan kemiskinan, dia akan tahan. Insya dia akan semakin dekat kepada Allah. Dia akan tadarru, merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan Allah, merasa butuh kepada Allah. Tapi kalau kaum muslimin diuji dengan harta, berat. Dan itu kenyataan. Orang Islam itu kalau sudah diuji dengan harta, berat ya ikhwan. Siang malam yang dipikirkan adalah harta. Tidak bisa hadir ke majelis ilmu karena harta. Kalau banyak orang seperti itu, ya akhi, kok nggak pernah muncul lagi? Sibuk Ustaz belakangan ini. Belakangan ini kok sudah 2 tahun. 2 tahun itu bukan belakangan, nggak pernah ngaji sama sekali. 2 tahun nggak pernah muncul. Ditanya kenapa? Belakangan ini sibuk dengan dunia. La ilaha illallah. Dunia ya kawan. Wah, nah seperti itu. Berapa banyak demikian orang terfitnah dengan dunia, sibuk nyuci mobil, nyuci motor, nggak datang ke majelis ilmu, gara-gara nyuci mobil. Fitnah nggak? Makanya Nabi ingatkan, jangan cari-cari. Barang siapa mencari-cari dia akan dapatkan itu, dan nggak akan sanggup dia menerima fitnah dunia, nggak akan sanggup. Demikian pula fitnah yang lainnya. Karena sebagian orang mengatakan, ya Allah, kapan ada medan jihad? Ini bahaya, alhamdulillah. Kapan kita ada medan jihad? Ya, wah, jihad itu medannya banyak. Ada medan jihad dengan bil maqal, bil lisan, maksud saya dengan lisan. Jihad dengan tulisan. Jangan minta medan jihad dengan apa? Pedang atau dengan perang. Jangan, nggak akan sanggup. Manusia nggak kuat, ya alhamdulillah. Kalau sudah datang medan jihadnya, jangan lari, itu maksudnya. Datang medan jihad dihadapi. Kalau enggak ada jangan cari-cari. Enggak seperti orang Rafidhah. Orang Rafidhah malah minta fitnah. Dia minta supaya kerusakan cepat terjadi di muka bumi. Alasannya supaya apa? Cepat muncul imam dia yang ke-12. Imam yakni khayalan mereka. Jangan seperti itu. Lalu kata beliau, barang siapa man wajada malja aw ma'adan falya'udh bihi. Barang siapa dia mendapati tempat perlindungan atau tempat dia berlari, maka hendaklah dia berlindung dengannya. Jadi kalau ada fitnah, kalau bisa menghindar. Kita kalau ketemu fitnah jangan ditantang, menghindar. Dulu Abdullah ibnu Umar ketika terjadi fitnah, perselisihan antara sebagian sahabat dengan sahabat yang lainnya, Abdullah ibnu Umar lebih memilih diam, tawakuf, meninggalkan mereka. Tidak kepada yang A, tidak kepada yang B. Itu orang sekelas siapa? Orang sekelas siapa, Pak? Abdullah ibnu Umar. Nah, kita jangan menceburkan yang itu. Gara-gara kita tidak pandai berlindung kepada Allah Ta'ala, dan apalagi kita tidak punya ilmu agama, cebur ke dalam fitnah, seolah-olah kita lebih pandai daripada para ulama jadinya. Maka beliau waman wajada malja'a ma'adan falyaubi. Barang siapa mendapatkan tempat untuk dia berlari atau berlindung, maka hendaklah dia berlindung dengannya, menghindar dari fitnah, menghindar. Termasuk fitnah di akhir zaman apa ya, kawan? Ruwaibidah. Apa ruwaibidah? Orang bodoh tapi bicara tentang apa? Agama.
Orang yang tidak mengerti agama tapi dia bicara dan dianggap sebagai orang yang alim dalam masalah agama. Menghindar dari Ruwaibito, jangan duduk bersama Ruwaibito. Nanti kita menyimpang. Nauzubillah min dzalik. Termasuk fitnah apa ya Alhamdulillah? Menceritakan aib para ulama. Ini fitnah. Ini fitnah. Para ulama itu dagingnya beracun. Orang yang menceritakan kejelekan orang lain itu kan sama dengan memakan daging orang yang diceritakan kejelekannya. Apa dalilnya Alhamdulillah? Firman Allah Ta'ala, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. Jangan kamu menceritakan kejelekan sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Sukakah seorang di antaramu memakan daging saudaranya telah menjadi bangkai? Fakarihtumu, tentu dia merasa jijik. Tentu kalian merasa jijik dengannya. Nah maka kalau orang menceritakan aibnya para ulama, nanti dibongkar aibnya oleh Allah Ta'ala. Cepat maupun lambat, sampai ke tengah-tengah rumahnya dibongkar oleh Allah. Karena para ulama itu warasatul anbiya. Innal ulama'a warasatul anbiya. Para ulama itu penyambung lidahnya Nabi, pewarisnya Nabi. Mewarisi apa ya Pak? Ilmu. Lah kalau gudang ilmunya dikritik, yang pada akhirnya nanti tertutup pintunya, digembok keras-keras, bagaimana orang bisa mendapatkan ilmu? Dia jauh dari ilmu. Kalau jauh dari ilmu, jatuh ke fitnah. Jadi para ulama itu diberi uzur. Kalau kita menjumpai para ulama ada kekeliruan, diberi uzur. Jangan satu. Kalau kita punya 1.000, 1.000.000, 10 juta, miliaran, atau triliunan uzur, kenapa nggak berikan kepada para ulama uzur? Fahim ya Alhamdulillah? Nah kalau misalnya kita lihat ada orang membicarakan aib para ulama, pergi lari, menghindar. Jangan duduk di situ. Fahim tuh? Pemuda-pemuda sekarang enggak. Melihat para ulama diperbincangkan makin senyum-senyum, megang-megang jenggot, kayaknya dia lebih pintar daripada apa? Ulama. Musibah ini kawan. Yang bicaranya enggak punya jenggot, artinya ilmunya enggak ada. Mengkritik apa? Ulama. Pergi, tinggalkan. Kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man wajada malja'a ma'adan falyadhi." Barang siapa mendapati tempat perlindungan, tempat itu dia lari dari fitnah ini, pergi, lari, tinggalkan, berlindung dengannya. Tutup telinga, tutup mata. Kalau bisa dia masuk lewat hidung, tutup hidung antum. Fahim ya Alhamdulillah? Artinya jangan coba-coba mencari-cari apa? Fitnah, terfitnah. Muttafaqun alaih. Wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam hadzal malja'a wal ma'ada biqouli faman kana lahu ibl falyalhiq bi iblihi. Nabi menyebutkan tentang masalah ini, yakni apa namanya? Berlindung dan berlari dengan sesuatu yang bisa dia berlari dan berlindung dengannya. Barang siapa yang dia memiliki apa? Onta, maka hendaklah dia apa? Iya, maksudnya menambatkan ontanya. Maksudnya begini alhamdulillah. Daripada ngurusi fitnah, mendingan dia cari onta, dia pelihara onta. Ngerti? Orang memelihara onta, menyibukkan dengan mencari makannya, menggembalanya, datang waktu sholat dia kumandangkan adzan, dia meminta kepada Allah kebaikan dalam sholatnya, disibukkan dengan belajar ilmu, lalu mengurus ontanya lagi, masanya memerah susunya, dia perah susunya, kalau pedagingnya perlu dia makan, dia sembelih, itu lebih manfaat dibandingkan ngurusin masalah fitnah. Ini maksudnya Nabi. Ngerti nggak ikhwan? Makanya dahulu para ulama banyak menganjurkan kalau zaman fitnah terjadi, salah satu jalan untuk keselamatan itu berternak. Antum kalau menjumpai fitnah, kalau kita jumpai fitnah, sudah sibukkan dengan bercocok tanam, kemudian beternak sambil berlindung kepada Allah Ta'ala, belajar agama, itu lebih manfaat ketimbang ngomongkan si fulan begini, si fulan begitu, katanya gini, katanya gitu. Itu gak manfaat. Belum tentu itu baik. Kalau toh baik, kebaikannya mungkin cuma buat dia, gak buat orang lain. Kalau itu buruk, keburukannya buat dia dan orang lain, dan dia ditanya di yaumil qiyamah, akan dibongkar aibnya oleh Allah Ta'ala, bangkrut dia di yaumil qiyamah. Faham ya Alhamdulillah? Bangkrut. Jangan seperti itu. Urusi yang kita bisa urusi.
Ya, kalau muncul zaman fitnah, ikhwan, muncul perselisihan di sana, perselisihan di sini, sudah antum datang ke majelis ilmu, belajar ilmu, bagaimana salat yang benar, puasa yang benar, bagaimana para ulama nasihati kita dalam masalah fitnah, kemudian sibuk ternak apa namanya? Kalau di sini nggak ada onta, ya antum ternak apa? Kambing lah atau ayam, ikan lele lah, ikan lele. Apa itu manfaat? Manfaat lebih baik dibandingkan mereka yang bergelut dengan fitnah. Tiap hari bicara itu aja, A, B, C, fitnah. Ini begitu, ini begini, ini begitu. Nambah hafalannya enggak. Juz amma enggak nambah-nambah. Bahasa Arab enggak ngerti-ngerti. Hadir 75, ujung-ujungnya tinggal 3. Nah, itu gara-gara fitnah. Paham tuh? Camkan ini baik-baik ini, ikhwan. Camkan ini baik-baik. Kalau menjumpai zaman fitnah, salah satu tips buat Nabi sibukkan dengan apa? Iya, manfaat buat kita. Habis ini insya Allah akan ada yang ternak ini soalnya ya. Manfaat. Ya begitu. Ternak kepiting ya. Mana Abu Amr? Abu Amr mana Abu Amr? Mawjud? Baik kata Ringsan. Hadis rawahu Muslim. Hadis ini riwayat Imam apa? Riwayat Imam Muslim. Wa fi sahih aidan. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Itu menunjukkan boleh berlindung dan lari dari fitnah itu dengan cara tadi itu. Karena itu memang bermanfaat. Atau lebih manfaat lagi ketika kita menjumpai fitnah, baca buku tulisan para ulama, kitab tafsir Al-Qur'an, syarah hadisnya, syarah hadis Bukhari Muslim, Fathul Bari, Syarh Muslim, itu manfaat. Habis waktu kita untuk yang manfaat, enggak sibuk dengan orang lain. Karena agama itu buat kita. Kan selama ini kita menyangka agama itu buat orang lain. Camkan ini. Kadang-kadang kita menyangka agama itu buat orang lain, kita sibuk ngurusin orang. Begini, begitu. Itu berarti agama buat orang lain. Agama itu buat kita. Apa Anda tidak membaca firman Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana cara memeliharanya? Kata Ali bin Abi Thalib, "Allimu ahlakumul khaira wa adibu." Wa fi riwayat allimu ahlakumul Qur'an wa adibu. Ajarkan kebaikan, yaitu Islam. Dalam arti ini ajarkan Quran, keluargamu dan adab Quran. Lebih manfaat belajar. Buat kita agama itu, jangan buat orang lain. Ngerti? Kalau buat orang lain maksudnya kita maunya orang begini mau kita. Agama itu maunya Allah. Kita harus sesuai dengan maunya Allah. Kita ini harus bagaimana? Sebelum kita berbicara tentang orang lain, kita koreksi diri kita. Oh, saya begini, saya harus begitu. Agama saya seberapa sih? Nanti kalau di hadapan Allah memang kita ditanya tentang mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Itu umat yang telah berlalu, bagi mereka apa yang telah mereka lakukan, bagi kalian apa yang kalian usahakan. Kalian enggak ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Artinya kita cuma ditanya tentang kita. Ngerti ya alhamdulillah? Kita enggak ditanya ulama fulan gimana. Allah enggak nanya itu. Allah akan tanya, kamu itu gimana dalam beragama? Faham tuh? Nah, kata kemudian kata beliau, wa fi sahihi aidan, dan dalam kitab Sahih Muslim berikutnya, an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna imra'atan min Bani Mahzumin saraqat. Dulu ada seorang wanita dari Bani Mahzum, ia mencuri. Fa'ata bihan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'adat bi Ummi Salamah. Fa'utiya bihan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa'adat bi Ummi Salamah. Ketika itu wanita ini dihadapkan kepada Nabi, tapi kemudian wanita ini minta perlindungan dengan Ummu Salamah. Nah, ini boleh kalau memang mampu. Ya, nam kadzalik. Dan dalam kitab sahih yang lainnya dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'udu a'idun bil baiti fayub'asu ilaihi ba'sun. Kata beliau, ada seseorang yang berlindung dengan Baitullah, yakni kemuliaannya Baitullah. Kemudian diutuslah kepadanya dengan seorang utusan untuk menjemputnya. Ala kulli hal, berlindung dengan sesuatu yang bisa melindungi dari kalangan makhluk selama itu tidak bertentangan dengan syariat maksudnya, dan mampu maksud saya, boleh. Lakin tapi, kata beliau,
in ista'adu min syarri zalimin wajaba iwa'uhu wa i'adatu biqadril imkani. Kalau seandainya seseorang meminta perlindungan dari kejelekan orang yang zalim, maka hukumnya bagaimana, ikhwan? Wajib bagi kita melindunginya sebatas kemampuan yang memungkinkan kita lakukan. Tapi bila meminta perlindungan dari mengerjakan sesuatu yang orang itu mengerjakan sesuatu yang buruk dan jelek, dia minta perlindungan, maka wajib bagi kita untuk tidak melindunginya. Teroris minta perlindungan, nggak boleh dilindungi. Maksudnya teroris yang saya maksud di sini perusak agama, bukan orang yang dituduh teroris. Kalau orang memperjuangkan agama dengan cara yang benar sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang diperbuat oleh para salafun saleh, cuman orang benci dan dituduh. Seperti dulu Hasan al-Basri. Hasan al-Basri tidak pernah memerintahkan kepada umat untuk memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf. Tapi kemudian pemerintah ketika itu menuduh Hasan al-Basri, yakni Hajjaj ketika itu menuduh Hasan al-Basri itu pemberontak, teroris. Ini berbeda. Paham ya, alhamdulillah? Berbeda. Dia tidak melakukan perbuatan seperti itu, dituduh. Nah, kalau memang orang ini nyata-nyata mau memberontak, merusak, membuat kerusakan dan ingin mengalirkan darah kaum muslimin, kita nggak boleh melindunginya. Kan itu sama dengan tolong menolong dalam perbuatan apa? Dosa dan permusuhan. Fahimtum ya ikhwati? Ini makna isti'adzah. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya makna istighasah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup saya ingatkan lagi kan ya. Kita udah dekat dengan apa? Ramadan. Buka-buka buku-buku tentang apa? Puasa. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.